Baik, alhamdulillah teman-teman, ini untuk video yang terakhir di adjustment. Yang pertama adalah ada keterangan stock of name saldo per 31 Desember sebagai berikut ya. Untuk barang dagangan sudah sama, berarti sesuai, nggak perlu kita adjustment lagi. Kemudian untuk persediaan supplies tersisa 3 juta rupiah. Oke. Artinya kita ada pemakaian, jadi kita langsung masuk ke transaction journal, general ledger, ke journal voucher. Oke. Data entry ya, general ledger, journal voucher. Kita di sini tulis buktinya adalah BM 1202 tanggal 30/12/2019. Tanggalnya sama ya, 31 Desember. Nah, angkanya ini kita lihat dari saldo awal store supplies dikurangi dengan saldo ini. Kita cek di sini dulu biar lebih mudah. Kita cek saja kita lihat di sini account summary atau juga bisa di neraca. Nah, di sini terlihat untuk store supplies-nya adalah 7.600.000, tersisa 3 juta rupiah. Artinya ada pemakaian 7.600.000 dikurangi dengan 3 juta atau sebesar 4.600.000 rupiah. Itu yang kita masukkan dalam jurnal. Oke ya, kita minimize lagi. Jadi di sini 4.600.000 rupiah. Kemudian di sini kreditnya adalah store supplies 4.600.000 rupiah. Oke, teman-teman, setelah itu kita pastikan di sini sudah balance ya, 4.600.000. Kita save. Nah, kemudian 12.03 ada di sini, ada rekening koran ya dari perusahaan. Diketahui bahwasanya saldo kas bank kita adalah 71.78.243. Ada pendapatan 6.500.000 dan juga dikurangi beban 230.000 rupiah. Kita masukkan ke laporan rekonsiliasi bank, nanti kita reconcile. Nah, caranya kita masuk ke data entry, cash in bank, kemudian kita pilih bank reconcile. Kita klik di sini. Kita masukkan cash in bank. Saldonya kita isikan dulu sesuai di rekening koran 178.243.150. Kita tap. Nah, sini tulis tanggal 31/2019 ya, bulan Desember. Kita tap lagi. Nah, 178.243. Kita checklist dulu ini. Checklist semua. Oke ya. Oke. Setelah checklist semua, muncul di sini ada yang tidak balance sebesar 6.270.000 rupiah. Itu adalah selisih ini. Ada pendapatan 6.500.000. Kemudian ada beban biaya 230.000 rupiah. Kemudian untuk memasukkan pendapatan bunga ini, di sini ada simbol ya. Di sini ada dua hal untuk memasukkan other dan income. Kita klik di sini dulu. Nah, pengeluaran dulu ya. Di sini berarti kita tulis di sini adalah buktinya BM 1203 31/12/2019.
Bank service charge-nya adalah Rp230.000. Oke. Beban ADM Bank Desember jumlahnya 230. Oke ya, kita simpan. Nah, kemudian yang bawah untuk other receipt ya. Jadi kan other payment. Ini untuk other receipt, kita klik lagi di sini. Cash in bank, kemudian pendapatan bunga. Nah, ini harusnya kalau bank muamalat bukan bunga istilahnya ya, tapi soal seperti itu. 31 12 2019. Jumlahnya adalah 6.500.000. Oke, 6.500.000 rupiah. Oke, kita simpan. Nah, di sini sudah kita record tadi teman-teman. Nah, setelah kita masukkan, ini kita perbesar dulu ya, biar lebih jelas. Nah, setelah kita masukkan, di sini sudah ada data tadi. Ya, kita bisa checklist lagi di sini. 2 kali checklist. Oke ya, sudah balance. Ya teman-teman, sudah balance ya. Sudah balance, di sini sudah sama, out of balance-nya sudah 0. Oke, kita simpan. Oke, kita simpan. Kalau mau dilihat laporannya sudah terlihat juga di sini. Oke, modify kayak tadi sama, kalau mau lihat laporan sama ya teman-teman. Nah, kemudian dokumen yang terakhir adalah ini, kalau mau dilihat jurnalnya, ini hasilnya. Dokumen yang berikutnya adalah cadangan kerugian piutang, ditaksir sebesar 5% dari saldo piutang dagang. Jadi ini karena perusahaan menggunakan metode cadangan, maka beban kerugian piutang dihitung adalah sebesar 5% dari saldo piutang dagang. Berarti dia menggunakan metode cadangan. Jadi kita hitung dulu 5%. Kita cek balance standarnya. Account receivable-nya adalah 112.895. Ini kita kalikan dengan 5%. Nanti dikurangi dengan allowance for bad debt ini nih ya, dikurangi dengan 4 juta rupiah karena ini kredit ya. Jadi kita hitung dulu, nanti kita masukkan ke dalam journal entry. Oke, kita masuk sini lagi, journal voucher, cadangan kerugian piutang, cadangan kerugian piutang. Oke ya, bad debitnya oke ya, 1.644.750.000 rupiah. Oke, kemudian di sini allowance ya. Oke, 1.644.750. Kita save. Oke. Berikutnya adalah dokumen ini tadi ya, yang paling bawah ini. Ini dia. Oke ya. (12.5) prepaid rent ya, beban sewa bulan Desember
sebesar Rp850. Ini langsung kita masukkan saja data entry jurnal voucher. Ini sudah benar ya. Sewa beban sewa Desember. Oke, di sini tanggal 31/12/2019. Rent expense teman-teman. Debitnya adalah Rp850.000. Kemudian prepaid rentnya adalah kredit Rp850.000. Oke. Kemudian kita masuk ke berikutnya. Di sini pastikan sudah balance ya, di debit, di enter dulu. Nah, kita bisa langsung sini 31/12/2019. Di sini adalah beban asuransi Desember ya. Kita masukkan di sini insurance expense besarnya Rp2 juta. Kemudian pada prepaid insurance Rp2 juta, kita enter lagi, pastikan scene sudah sama. Kemudian kita close tas save ya. Nah, kita refresh nanti untuk memunculkan transaksi di bawah. Nah, kemudian untuk yang 12/7 ini adalah adjustment untuk akumulasi penyusutan depresiasi. Jadi langkahnya adalah kita cukup melakukan proses akhir bulan, nanti otomatis akan dibuatkan sendiri oleh sistem jurnalnya. Kita masuk ke data entry, kemudian period end, bulannya kita ganti bulan Desember, tahunnya pastikan 2019. Ini kita klik rupiahnya ya, biar nggak geser. Kemudian kita oke. Unrealized or loss from number, jadi ini berkaitan dengan laba rugi selisih kurs mata uang asing. Ini kalau nggak ada, karena kita nggak ada mata uang asing, jadi kita oke saja, nggak masalah. Nanti kalau ada perubahan di sini diganti. Oke, selesai period end. Kita lihat, tadi refresh dulu hasilnya. Nah, bisa terlihat di jurnal di bawah ya teman-teman. Ini hasilnya tadi 2.450 totalnya. Kemudian BM 12/8 tanggal 31/12/2019 adalah hutang ini ya, hutang listrik, air, telepon Desember. Ini akan kita biarkan bulan bulan Januari, maka masuk ke biaya listrik, air, telepon dulu. Ini ya, debitnya ini water, telepon dan sebagainya 1.500.000. Kemudian pada hutang beban ya, accrued expense Rp1.500.000, karena akan kita biarkan pada bulan Januari. Kita enter dulu. Oke, kemudian kita bisa simpan dan baru. Oke, kemudian BM 12/9 PP badan bulan Desember akan dibayarkan bulan Januari sebesar 1% dari peredaran bruto. Nah teman-teman, sebelum kita hitung, kita lihat dulu laporan keuangannya.
Oke ya. Nah, kita masuk ke report, kemudian financial statement, kita klik di sini, kita profit and loss diulang, kita modify tanggal 1/12/2019 sampai 31/12/2019. Kita oke. Nah, di sini terlihat teman-teman, penjualannya 95.900, sales diskonnya adalah 500. Jadi totalnya dan kurangin return juga ini ya. Ini adalah sebagai acuan dari peredaran bruto tuh ini. Ya, penjualan kotor dikurangi dengan biaya-biaya sehingga bersih ini. Jadi kita hitung 1% dikali dengan 95164. Ya. Kita masukkan ke jurnal. Mana tadi? Nih. Oke ya. 31/12/2019 PPh badan 95. Kemudian kreditnya adalah income tax payable ya. Income tax payable 961640. Oke ya. Kita enter lagi, pastikan di sini sudah balance. Oke ya, setelah itu kita save. Nah teman-teman, kita bisa refresh lagi hasilnya. Kemudian untuk mengecek laporan laba rugi berikutnya, kita cek lagi, karena berarti sekarang ada penambahan beban ya. Penambahan beban kita minimize dulu. Ini tadi kita close dulu. Nah ini dia profit and loss nya. Kita refresh lagi karena sudah ada penambahan daripada ini income tax expense, sehingga net profitnya adalah terakhir menjadi 3 juta sekian ya. Sehingga terakhir adalah net profitnya adalah 3.117.292 rupiah. Oke ya teman-teman, demikian selesai. Silakan tinggal kalau mau dilihat laporan lainnya, itu tinggal dipilih mana yang akan ditampilkan. Kita lihat laporan-laporan lainnya ya, tinggal dipilih. Balance sheet tadi sudah, profit and loss sudah, ataupun yang lainnya. Oke, demikian teman-teman. Silahkan nanti tinggal diekspor laporan yang ingin ditampilkan di perusahaan kita. Demikian untuk transaksi yang adjustment dan video yang terakhir ini. Terima kasih sudah menyimak. Untuk melihat kuncinya bisa dicek di deskripsi ya. Dan soal ini juga sudah saya kerjakan memakai Accurate, jadi teman-teman juga bisa melihat hasilnya dengan Accurate, dan ternyata saya cek juga udah sama. Kalau mau diekspor, tinggal diekspor. Misalkan kita akan pilih kemana, nah di sini tinggal di print. Kalau di print ya, atau ke Excel juga boleh, tinggal diekspor. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.